Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam video kita yang selanjutnya. Minggu lalu sempat saya bahas penggunaan his, her, he, she, ya. Itu tidak lain adalah merupakan dari bentuk pronoun atau kata ganti benda. Oke, penggunaan pronoun atau kata ganti benda ini sangat dibutuhkan di dalam kalimat. Oke, contoh saja di dalam bahasa Inggris biasanya, dalam bahasa Indonesia biasanya kita menggunakan contoh saja, Annie berjalan-jalan di sebuah kebun. Annie bertemu dengan teman Annie. Annie memiliki banyak teman. Teman-teman Annie ini ada yang bernama Budi, Sari, Meta, Tono. Nah, Sari, Tono, Meta, mereka sedang asik bergurau. Nah, itu tadi adalah bentuk penggunaan kata ganti benda yang tidak efektif di dalam kalimat. Alangkah lebih baiknya kata ganti benda tersebut kita ganti menjadi lebih ringkas. Misalkan, Annie berjalan-jalan di kebun. Dia bertemu dengan temannya. Ada Tono, ada Budi, ada Meta. Kemudian mereka bercanda bersama. Nah, dari bentuk itu sudah kita ringkas. Dari bentuk Tono, Budi, Meta tadi ya kita ringkas menjadi bentuk mereka. Sedangkan Any kita menggunakan kata gantinya tidak melulu kita menggunakan Any tapi kita menggunakan dia begitu. Oke, langsung saja. Apa sih ya fungsi dari kata ganti benda atau pronoun? Kata ganti benda atau pronoun itu berfungsi menggantikan benda. Jadi, ketika dia di sini ada dibagi menjadi 4 macam, ada yang berfungsi sebagai subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun. Untuk yang subjek bisa kita gunakan saya, kamu, kita, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dan dia selain manusia. Saya, bahasa Inggrisnya jelas adalah I, kamu, you, kita, we, mereka, they, dia laki-laki, he, dia perempuan, she, dia selain manusia, it. Nah, subjek ini apa sih fungsinya? Subjek ini merupakan orang yang melakukan pekerjaan. Jadi, namanya saja orang yang melakukan pekerjaan, tentu posisinya harus ada di awal kalimat. Jadi, di sini. I love you. Jadi I ini adalah merupakan subjek. Kemudian you love me. You ini merupakan subjek. He loves her. He ini merupakan subjek. Dan bagaimana dengan objek? Objek itu adalah orang yang dikenai pekerjaan. Berarti karena dia dikenai maka posisinya harus ada di belakang kata kerja. Jadi begini. Jadi kalau I berubah tidak pakai me, tapi pakainya tidak pakai I, tapi berubah menjadi me. Kalau you, you. Kalau we berubah jadi us. They menjadi them. He menjadi him. She menjadi her. It menjadi it. Jadi ada kata I love you. I yang pertama merupakan subjek. Love kata kerja dan you itu tidaklah subjek, tapi you-nya adalah objek. Ketika dijadikan kamu mencintai saya, berarti you yang depan ini adalah berupa subjek, love-nya berupa kata kerja, dan me yang belakang ini adalah berupa objek. Jadi tidak ada you love I, karena apa? I itu fungsinya sebagai subjek. Ketika kamu mengatakan kamu mencintaiku, maka harus menjadi you love me. Kemudian dia laki-laki mencintai dia perempuan, tidak she loves, he loves she, tidak, tetapi harus menjadi he loves her. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan she itu berupa subjek, maka tempatnya harus di depan. Ketika dijadikan objek, maka tempatnya harus di belakang. Begitu, oke? Untuk penggunaan subjek dan objek.
Selanjutnya adalah possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Possessive adjective itu adalah menunjukkan kepemilikan. Di sini ada my bla bla bla, your bla bla bla, our bla bla bla, dan seterusnya. Apa ini si bla 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 ini? Jadi titik-titik ini kita isi menggunakan kata benda. Karena apa? Dia berfungsi mensifati kata benda. Contohnya bukuku. Jadi jelas, bukuku, buku itu adalah benda dan ku itu mensifati miliknya siapa? Milik saya. Maka harus menjadi my book, your book, our book, their book, his book, her book, its book, begitu. Nah, untuk posisinya di sini sudah saya tuliskan, my pen is new. This is my pen. Pen saya baru. Ini pen saya. Jadi, bentuk possessive adjective dia bisa berfungsi sebagai subjek dan juga bisa berfungsi sebagai objek. Oke, sekali lagi saya tekankan, subjek itu berada di awal kalimat dan objek itu berada di akhir kalimat seperti ini. Oke. Selanjutnya, penggunaan possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Possessive pronoun ini menunjukkan kepemilikan. Jadi ketika kita menyebutkan milikku, tidak dikatakan menjadi have I atau my have ya, tetapi bentuknya kalau milikku itu sudah memiliki makna mine. Jadi mine memiliki arti milikku. Yours berarti milikmu. Ours milik kami. Theirs milik mereka, his miliknya dia laki-laki, hers miliknya dia perempuan, dan its miliknya dia selain manusia. Oke, this is my pen. Ini adalah penku. This pen is mine. Pen ini adalah milikmu, memiliki makna yang sama. Jadi mine ini juga bisa menggantikan posisi dari ini tadi, possessive adjective. Oke. Exercise, coba. Saya memanggil mereka. Bahasa Inggrisnya, I call them. Saya akan memanggil call mereka. Di situ tadi kalau mereka apa? Mereka they. Tapi kita tidak pakai they karena they sebagai subjek, maka objeknya yang harus kita gunakan yaitu them. Berarti I call them. Dia perempuan memanggilku. Dia perempuan, she memanggil, calls ku me, bukan she calls I ya. Kenapa tidak she calls I? Karena I sebagai subjek. Untuk dijadikan objek ya, berada di belakang harus dirubah menjadi me. Rumahku besar. My house is big. Ya, rumahku, my house. Besar is big. Rumah besar itu adalah milikku. Berarti the big house is milikku. Bahasa Inggrisnya tadi adalah mine. Oke, selanjutnya use the right pronoun. Gunakan kata ganti benda yang benar ya. I have a cat. Saya memiliki seekor kucing. My cat is very cute. Kucingku sangat lucu. Jadi my cat sebagai possessive adjective. Its name, loh. Kenapa di sini pakai name? Jelas karena ini cat itu kucing. Selain manusia, maka kita gunakan its. Its name is Cathy. It always, nah it lagi. Kenapa yang ini ada S-nya, yang ini tidak? Diperhatikan. Di sini ada kata name. Name itu menunjukkan kata benda, maka harus disertai kalau kata benda. Nah, ini ada titik-titiknya, berarti possessive adjective kita gunakan is. Oke? Sedangkan di sini ada it, always, ini titik dan ini di awal kalimat berarti posisinya sebagai subjek. Maka tetap kita gunakan it. It always sleeps beside me. I love it very much. Jadi it yang ini fungsinya adalah sebagai objek. Oke, contoh yang kedua. I have a sister. My sister is very beautiful. Jadi ini saudaranya saya ya. Her name, karena sister saudara perempuan, maka kita gunakan her. Dan name tadi sebagai kata benda, maka di sini kita gunakan her, yaitu adjective, possessive adjective ya. She sebagai awal kalimat berarti subjek. She always help me. I love her very much. Jadi pakai her. Oke, coba kita kerjakan yang ini. Oops, sorry. I have a brother. I have a brother. Titik-titik name is John. Oke, kira-kira ini diisi pakai apa ya? Brother, dia laki-laki berarti oke, he atau his. Oke, good. Kita pakainya adalah his.
Oke. His name is John. Kenapa? Karena name berupa kata benda, maka kita gunakan possessive adjective. She is, ada bla bla bla, is very smart. Kembalinya tadi ke John. John itu dia laki-laki apa dia perempuan? Oke, good. John dia laki-laki. Maka karena di sini sebagai di awal kalimat berarti kita gunakan adalah subjek, yaitu he is very smart. Kemudian I love bla 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 very much. Oke, I subjek, love kata kerja, berarti di sini kita butuh namanya objek. Objeknya berarti kita gunakan adalah he. Oke, good. Yes, that's all our video. Thank you very much for your attention. Always stay tuned in my channel and see you to the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.